Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa agar apa yang kita dapatkan pada hari ini diberikan keberkahan, kebermanfaatan, dan dalam prosesnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan tentang ilmu pengetahuan alam, vertebrata, dan invertebrata. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan flashback dulu ke materi yang kemarin. Masih ada yang ingat tentang gerak pada makhluk hidup? Nah, gerak pada makhluk hidup dibagi menjadi dua. Ada gerak pasif dilakukan hanya pada sebagian tubuh, misalnya pada tumbuhan. Yang kedua, gerak aktif dilakukan hampir di semua bagian tubuh. Ini contohnya terdapat pada hewan dan manusia. Selanjutnya, hewan digolongkan dalam dua jenis, yaitu yang pertama vertebrata atau hewan bertulang belakang, dan yang kedua invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Vertebrata dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama amfibia. Cirinya dapat hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Contohnya katak dan salamander. Ini contohnya hewan salamander. Yang kedua ada reptil. Cirinya memiliki paru-paru, berekor, dan menghasilkan telur. Contohnya ada ular, buaya, ada juga kura-kura, dan masih ada yang lainnya. Selanjutnya aves. Cirinya bersayap, memiliki paru, memiliki pundi-pundi, dan bertelur. Contohnya penguin, burung beo, flamingo, dan beberapa jenis burung lain. Pundi-pundi dalam aves ini berfungsi untuk mengatur keluar masuknya udara pada saat mereka terbang. Selanjutnya ada mamalia. Cirinya bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya ada banyak sekali, kucing, beruang, monyet, ada panda, dan juga yang lain. Selanjutnya ada ikan. Cirinya hidup di air, bersisik, bernafas dengan insang. Ada juga yang bernafas dengan paru-paru. Contohnya ada ikan salmon, ikan tuna, ikan hiu, dan masih banyak jenis ikan lainnya. Nah, ini ada bagian-bagian dari ikan. Bisa kalian lihat, insang terdapat di bagian kepala ikan di samping kanan dan kiri. Nah, ini sudah Bu Guru beri garis bawah ya. Selanjutnya, invertebrata. Invertebrata ada beberapa jenis. Yang pertama ada porifera atau hewan berpori. Cirinya tubuhnya berpori, multiseluler, warna bervariasi, dan tidak berpindah tempat. Di sini contoh hewannya ada spongia, ada saikan. Selanjutnya ada hewan berongga. Ciri-cirinya memiliki sel penyengat yang terletak di sekitar mulut. Struktur tubuhnya lebih kompleks dan sel yang membentuk jaringan lebih sederhana. Contoh hewannya ada hidra dan ubur-ubur. Selanjutnya ada platyhelminthes atau cacing pipih. Cirinya berbentuk pipih dan hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Jadi karena dia parasit, biasanya cacing pipih ini merugikan. Contohnya cacing pita dan cacing getar. Cacing pipih ini bisa hidup di tubuh manusia. Itu kenapa ketika kalian selesai melakukan hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang kotor, misal bermain tanah, bermain lumpur, kalian dianjurkan cuci tangan yang bersih agar cacing pita ini tidak masuk ke tubuh dan berkembang biak ke tubuh kalian. Selanjutnya ada cacing gilik. Cirinya berbentuk simetris bilateral, memiliki saluran pencernaan yang baik, tidak ada sistem peredaran darah. Contohnya cacing kremi, cacing tambang, cacing perut. Selanjutnya ada Annelida atau cacing gelang. Cirinya memiliki tubuh yang
terdiri atas segmen-segmen dengan sistem pencernaan tertutup dan berkelamin dua, kata lainnya hermafrodit. Jadi hermafrodit itu adalah penyebutan untuk hewan yang mempunyai dua kelamin. Contohnya cacing tanah, cacing wawo, lintah, dan pacet. Itu berarti Annelida banyak kalian jumpai di sekitar rumah kalian. Ada cacing tanah, lintah, dan pacet. Moluska atau hewan bertubuh lunak. Cirinya memiliki tubuh lunak, memiliki cangkang, hidup di air, air laut, air tawar, maupun di darat. Contohnya kerang, gurita, siput, dan cumi-cumi. Selanjutnya, hewan berkulit duri. Cirinya tubuh ditutupi duri yang tersusun atas zat kapur dan hidup di laut. Contohnya bintang laut dan landak laut. Selanjutnya ada arthropoda atau hewan berbuku-buku. Contohnya serangga, udang, laba-laba, ada juga kupu-kupu. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga kalian paham. Jika ada yang belum dipahami, kalian bisa bertanya kepada Bu Guru ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.